Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Jadi masih dikasih kesempatan hadir ke sekolah hari ini. Gimana perasaannya ke sekolah hari ini? Senang. Senang. Ada yang udah sarapan tadi sebelum ke sekolah? Sudah ya, sarapan apa? Nasi. Minum apa lagi? Minum air putih. Minum kopi ada? Enggak? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baiknya mengawali membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, siap mimpin doanya sebentar? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Artinya ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Di sini kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Ikutin ya, nyanyi sama-sama ya. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, puja-puja bangsa, sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, puja-puja bangsa, sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat air menutup mata. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir ke sekolah hari ini? Ada yang absen? Hadir semua? Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi, applause untuk kita hari ini. Karena kehadirannya 100%. Jadi untuk hari-hari berikutnya juga seperti itu ya, Ibu harap ya. Jangan malas-malas pergi ke sekolah. Jadi rajin-rajin pergi ke sekolah. Sebelum Ibu lanjut ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang apa? Berpikir? Ya, berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional?
Ada yang masih ingat? Apa itu kira-kira berpikir komputasional? Ada? Berkaitan dengan apa kira-kira berpikir komputasional itu? Coba jangan malu-malu. Jawab apa kira-kira berpikir komputasional? Apa? Berpikir komputasional. Apa, Mbak Syasha? Apa berpikir komputasional? Konsep bagaimana masalah yang ada di sekitar kita. Ya, berpikir komputasional itu adalah bisa juga diartikan dengan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di komputer dinamakan dengan perintah yang akan kita berikan kepada komputer. Nah, itu adalah berpikir komputasional. Bagaimana cara menyelesaikan masalah sehingga kita menemukan solusinya. Ya. Jadi tujuan kita, nah di sini juga ada kecerdasan buatan. Bisa dibaca kecerdasan buatan itu apa kira-kira kecerdasan buatan? Kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia seperti pembelajaran, pemecah masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, sering kita temukan di smartphone atau telepon pintar ada AI. AI itu apa? AI, ya. Tulisannya AI, bacanya AI. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan. Atau KA, yang hari ini kita belajar adalah coding dan KA, kecerdasan artifisial. Ya, sering kan kalian temukan di smartphone? Nah, pernah kalian gunakan AI? Pernah. Jadi AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Aplikasi AI apa yang pernah kalian gunakan? Apa? Cici. Ada lagi apa? ChatGPT. Yang sekarang booming, foto kita bisa diubah menggunakan prompt. Apa? Gemini. Gemini AI. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik nantinya mampu menyusun langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah menggunakan cara berpikir logis dan sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik, saat kamu bersiap berangkat ke sekolah, apa saja yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai berangkat? Yang pertama apa? Mandi, kemudian makan. Setelah mandi makan. Apa pakai baju dulu baru makan? Ya, pakai baju, seragam, sekolah. Kemudian makan. Setelah itu, pakai sepatu, berangkat ke sekolah. Ini merupakan pola berpikir dalam menyelesaikan masalah. Ya, tanpa kita sadari kita sudah melakukannya. Yang disebut dengan coding ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, coba perhatikan aktivitasmu setiap pagi. Apakah ada langkah yang selalu sama setiap harinya? Ada? Nah, itu disebut dengan pola. Ya, yang setiap pagi aktivitasmu sama, seperti mandi, pakai seragam, makan, pergi ke sekolah. Bisa jadi juga jalan yang kalian lalui untuk pergi ke sekolah, kalian ulangi setiap harinya. Hal yang sama yang kalian lakukan setiap hari. Ada seperti itu? Nah, itu yang dimaksud dengan pola. Cara berpikir dengan hal yang sama. Nah, ini video sekilas tentang cara berpikir komputasional. Sebelum Ibu lanjut, coba perhatikan video tentang bagaimana cara berpikir komputasional ya. Perhatikan videonya, simak baik-baik, nanti ada materi yang harus kalian pahami di sini.
Pengenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Ada teman yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh praktek menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 gagasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jumlah milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang lain saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Supir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejarin. Nah, setelah kalian menonton video tentang berpikir komputasional, ada yang mau ditanyakan? Ada? Hah? Apa yang kalian dapat setelah melihat video tadi? Apa yang kalian dapat? Apa-apa saja ya tadi dalam videonya yang bisa kalian dapat atau materi pemahaman tentang berpikir komputasional? Apa? Apa Habibi? Apa-apa saja tadi? Yang video. Kalian nyimak video tadi kan? Hah? Udah kurang semangat, ini masih pagi. Atau kita ice breaking dulu? Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Masih kurang semangat ini kayaknya. Sekali lagi ya. One more ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Nah, jadi pembahasan di video yang sudah kalian tonton tadi itulah cara berpikir komputasional, ya. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Ada apa saja? Dekomposisi. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi? Apa? Memilah masalah menjadi lebih kecil. Jadi masalahnya kita uraikan menjadi lebih kecil. Contoh sederhana, misalnya sedang memasak. Nah, sebelum memasak tentunya hal yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana cara kita memasak, ya kan? Nah, di video tadi juga sudah ada contohnya. Kemudian yang kedua apa? Abstraksi. Abstraksi apa? Menyarikan bagian penting dalam suatu permasalahan, mengabaikan yang tidak penting. Misalnya, kalian ingin mencari buku di semua kamar. Nah, fokus kalian hanya pada buku. Kalian abaikan di situ ada bantal, ada selimut, ada boneka. Mungkin kalian hanya fokus ke tujuan awal kalian. Itu yang disebut dengan abstraksi. Kalian fokus tadi mencari buku kan? Jadi hal yang sama seperti buku yang kalian fokus untuk mencari solusinya. Kemudian yang ketiga ada pola. Ya, teknik solusi masalah dengan menyimak pola persoalan tersebut. Dengan menggunakan teknik pengenalan pola, maka seseorang bisa membuat prediksi dan menjadi jalan pintas untuk mencari solusi dari suatu masalah. Nah, contoh pengenalan pola dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti di smartphone. Pengenalan pola di smartphone. Jadi berulang kali kita gunakan pola yang sama. Bisa juga ketika kalian pergi ke sekolah, kalian melintas jalan yang sama setiap harinya. Itu adalah pola, ya, yang kalian ulang-ulang. Kemudian ada yang terakhir, algoritma. Algoritma apa? Menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut. Nah, contoh sederhananya, ketika kalian ingin membuat kopi. Jadi langkah-langkah yang pertama apa yang dulu yang kalian lakukan? Siapkan gelas, kemudian panaskan air, tuangkan bubuk kopinya ke dalam gelas, tambah gula. Ya kan? Jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya, terurut.
Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Nah, jadi sebelum Ibu membagikan LKPD, di sini nanti ada studi kasusnya 6. Jadi kelompoknya sesuai dengan ini ya, Ibu bagikan. Jadi nanti perwakilan kelompok maju 1 orang untuk mengambil LKPD yang atau nanti yang kalian kerjakan sama-sama. Ini kerja kelompok, tugas kelompok. 1 kelompok 1 studi kasus atau masalah. Di sini nanti kalian harus mencocokkan ini, kalian ambil nanti secara acak sesuai dengan studi kasus yang kalian dapat. Ya, kira-kira nanti misalnya kalian dapat studi kasusnya kelas akan mengadakan acara perpisahan. Perlu membuat rencana agar semua berjalan lancar. Nah, di sini nanti ada komposisi, ada atraksi, ada pola, ada algoritma yang akan kalian pilih sesuai dengan masalahnya. Ya, siap? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu bagi? Berarti berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 6 ya? 6 kelompok berarti pas. Ibu siapkan 6 studi kasus atau masalah. Perwakilan 1 kelompok maju. Perwakilan 1 kelompok maju, pilih 1. Tarik aja. Nah, kira-kira semuanya sudah dapat masalahnya? Ada? Ada yang pernah ngalamin seperti masalah yang Ibu buat atau studi kasus yang Ibu berikan? Pernah ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah ngalamin itu ya? Nah, walaupun studi kasusnya agak beda, belum pernah kalian alami, coba kalian pahami sesuai dengan berpikir komputasional. Ada 4 pola dalam berpikir komputasional yang sudah Ibu tayangkan di video tadi dan sudah Ibu jelaskan. Ya, sekarang ambil bukunya 1 aja. 1 buku, tempel masalahnya di buku, nanti kalian bisa pilih ini. Di sini ada kunci jawaban. Tempel dulu.
Sudah semua? Sudah selesai semua? Oke. Jadi untuk presentasi ke depan kelas, Ibu akan menggunakan Dutch Rights. Di sini nanti nama yang muncul peserta dalam kelompoknya harus maju yang pertama. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Nama yang muncul itu yang akan maju untuk tampil yang pertama ya. Anggun Melia, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Oke, dipersilakan untuk kelompok Anggun ke depan presentasi. Ya, itu bawa LKPD-nya ke sini. Ya, baca ke depan. Perkenalkan kelompoknya, anggota-anggotanya siapa, kemudian tinggal dibaca aja, jelaskan di situ. Kalian dapat masalahnya apa, kemudian baca solusi mulai dari dekomposisi, pola, atraksi, dan algoritma. Oke, kita persilahkan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk applause sekali lagi buat kelompok yang semuanya sudah maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, yang tadi sudah kalian kerjakan di LKPD itu adalah coding, ya, cara menyelesaikan masalah atau berpikir komputasional. Nah, coding atau KA itu ada dua. Dia bisa digunakan dengan dua cara, unflag dan flag. Apa bedanya flag dan non-flag? Unflag itu tidak menggunakan komputer atau jaringan internet. Kalau flag, kita harus membutuhkan perangkat seperti komputer, laptop, jaringan internet, wifi. Itu biar bisa kita mainkan. Nah, sebelum nanti Ibu bagikan LKPD kedua, ini disebut dengan coding apa? Unflag. Nah, di sini nanti kalian tinggal mengisi sesuai instruksi. Jadi baca perintahnya, kalian tinggal mengisi. Ya, ini coding menggunakan unflag. Kalau seperti ini, coba perhatikan. Ini adalah coding menggunakan flag, komputer dan jaringan internet. Nah, kita praktek yang flag dulu ya, sebelum Ibu bagikan yang unflag. Nah, di sini bisa kalian sudah pernah main game seperti ini? Mungkin game-game yang lain yang di smartphone pernah ya? Ya, di sini kalian harus mengenalkan pola. Nah, ingat polanya. Ini ada tanda tanya yang harus kalian isi, tinggal seret pola yang di bawah biar mobilnya jalan. Ada yang mau coba? Ada. Oke, Habibi coba ke depan. Coba seret yang bagian bawah. Nah, yang bagian bawah seret. Ada waktu, jangan lama-lama. Perhatikan pola. Tekan, seret. Di sini. Nah, seperti itu. Ada yang mau coba dari kelompok lain? Oke, maju. Cepat. Ini adalah contoh permainan coding menggunakan flag. Tahan. Pakai mouse. Tahan. Nah, seperti ini. Salah ya? Coba lagi, sekali lagi coba. Nah, kira-kira pola apa di situ biar mobilnya maju? Cepat, tahan. Klik di sini. Klik. Nah, habis jamnya. Lepas. Nah, kalau salah kayak gitu dia. Karena polanya salah. Coba tahan, bawa. Lepas. Nah, itu betul, baru mau maju. Coba lagi. Nah, udah ya. Berarti itu adalah contoh coding menggunakan flag, internet dan perangkat komputer. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kedua. Ini menggunakan metode unflag. Ya, kalian tidak butuh komputer, tidak butuh jaringan internet, tapi kalian hanya butuh ketelitian dalam mengisi ini. Fokus ketika kalian mengisi dan teliti membaca perintahnya. Bisa? Sebelum Ibu membagikan LKPD, coba tepuk semangat dulu sekali, biar tambah semangat ngerjakan codingnya. Tepuk semangat! Semangat! Oke, perwakilan satu kelompok, satu orang maju. Pilih.
Pilih, jangan lihat-lihat, pilih aja satu. Pilih aja satu. Oke. Satu kelompok dapat satu LKPD yang berbeda. Ya? Dengarkan. Duduk di kelompok masing-masing, dengarkan. Contohnya misalnya dari kelompok 3 dapat angka berwarna. Di sini perintahnya, berilah angka pada lingkaran sesuai dengan kode warnanya. Jadi perhatikan dulu kode warnanya. Angka 1 warnanya merah, angka 2 warnanya, angka 3 warnanya hijau, kemudian biru dan ungu ini ya. Nah, di sini nanti perintah kalian seperti contoh yang nomor 1. Nomor 1 merah berarti tulis 1. Ini berarti, nah seperti dilanjutkan. Kalau ini warnanya kuning berarti angkanya berapa di bawah ini harus kalian tulis. Sudah mengerti? Sudah ngerti? Oke, lanjutkan. Sudah ngerti bagaimana cara mengerjakannya? Temukan cara yang paling aman bagi mobil untuk berangkat kerja. Nah, di sini perintahnya cara yang paling aman. Jadi tidak berhenti, tidak stop. Kalau misalnya ke sini dia harus ke sini, berarti di sini berhenti dia, harus stop. Ya kan? Nah, kalau dia dari sini ke sini, nah di sini ada perbaikan jalan, berarti dia harus berhenti. Sedangkan perintahnya di sini temukan cara paling aman bagi mobil untuk berangkat kerja. Cari jalan yang paling aman tanpa dia berhenti. Ya, pakai pulpen. Nah, pokoknya paling aman yang tidak perlu berhenti sampai dia ke sini, Ya. Nah, kelompok ini sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Periksa angka yang sesuai dengan warnanya. Kemudian kodekan kata sandi di dalam lingkaran dengan garis. Nah, di sini mulai dengan angka 1 warnanya, tandai ya, tandai angkanya. Kemudian nomornya di sini, nomor 2. 2, 5. Berarti mulai dari, nah dari sini, tarik garis ke sini. Kemudian dilanjutkan dengan angka berapa? Angka 1. Tarik garis lagi. Nah, kalau sudah paham, lanjutkan. Ada kelompok yang nggak paham bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini coding penjumlahan. Kerjakanlah operasi hitung penjumlahan di bawah ini dengan benar. Lihat, baju warna biru angka 1, baju warna hijau angka 2. Contohnya di sini, baju hijau 1, merah 1, pink 1. 1 ditambah 3 tambah 8 jadi. Nah, kalau ini berapa dijumlahkan? Ini sama ini. 1, 4, 2. Berapa jumlah totalnya? Nah, sudah mengerti bagaimana cara mengerjakannya? Oke, lanjutkan. Sudah? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Tunduk tangan kelompok yang sudah siap. Oke, 1, 2, 3. 3 kelompok lagi yang belum siap? Lanjutkan. Nama kelompok tulis anggota-anggotanya.
Jadi sekarang bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar coding hari ini bersama Ibu? Senang? Menyenangkan? Ya, jadi perasaan kalian setelah belajar coding, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Tentang apa? Apa? Berpikir secara komputasional. Ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Apa? Dekomposisi. Kemudian apa lagi? Pola, abstraksi, 4 algoritma. Itu adalah 4 pilar ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, selama ini kalian pernah menyelesaikan masalah menggunakan 4 pilar tadi? Pernah? Pernah. Sudah pernah kalian lakukan, mungkin kalian belum tahu itu namanya berpikir komputasional, ya? Ya, jadi sering kegiatan sehari-hari yang sudah pernah kalian lakukan di rumah, sudah pernah kalian lakukan menyelesaikan masalah dalam mencari solusi, itu adalah berpikir secara komputasional atau critical thinking, ya. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum Ibu baca kesimpulannya, Ibu mau tanya. Nah, yang mana yang menggambarkan perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Yang mana? Semuanya tunjuk yang mana? Ya, kalau yang satu berarti senang. Kalau yang gambar yang kedua? Kurang suka. Berarti kalau yang pertama suka, semangat, senang. Kalau gambar yang kedua berarti tidak suka. Kalau gambar yang ketiga? Sedih, susah. Ada yang seperti itu? Tidak. Kalau gambar yang keempat? Marah. Ada yang marah-marah ketika belajar sama Ibu tadi? Tidak. Berarti semangat ya? Oke, kesimpulannya hari ini setelah kita belajar tentang berpikir komputasional, kita tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Ketika nantinya kita dapat masalah dalam kehidupan sehari-hari kita, kita bisa menyelesaikan dengan cara berpikir logis dan efisien. Bagaimana menyelesaikan masalah secara baik, ya. Jadi sebelumnya kita berpikir dulu apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, sebelum Ibu tutup hari ini, Ibu harapkan nantinya di rumah kalian juga bisa belajar menggunakan smartphone, buku dalam belajar coding atau KA, kecerdasan artifisial. Nah, manfaatkan HP untuk belajar, jangan hanya main game. Walaupun main game membuat hari-hari kalian seru mungkin ya, bersemangat, tapi ada batasnya, ada batasannya kapan kalian harus main game, kapan kalian harus belajar, kapan harus ibadah, kapan harus berolahraga. Jadi bagi waktu, ya, bagi waktu. Dalam membagi waktu kegiatan sehari-hari itu juga merupakan cara berpikir komputasional. Jadi usahakan bagi waktu sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah paham semua tentang berpikir komputasional? Paham, oke. Jadi, ya, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup dengan membaca Asmaul Husna, ya. Oke, sama-sama kita membaca Asmaul Husna untuk menutup pembelajaran kita hari ini.
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Abid, Ya Basir, Ya Qafi, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Muzil, Ya Mahir, Ya Asir, Ya Hakam, Ya Ayyub, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Qabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syafi, Ya Wakil, Ya Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Muqaddim, Ya Muqaddim, Ya Mu'min, Ya Wal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Ya Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Nabi, Ya Wali, Ya Mu'ni, Ya Mani, Ya Antar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Udah. Jadi tadi kita sudah menutup dengan membaca Asmaul Husna. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf mungkin ada kesilapan, mungkin ada kata-kata yang Ibu menyinggung, mungkin sudah dimaafkan? Sudah. Oke. Jadi sebelum Ibu tutup, mungkin kedepannya Ibu harap kalian bisa belajar dengan menyenangkan. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang kan? Ya, bahagia tentunya. Seru? Oke, Ibu harap ke depannya bukan hanya di mata pelajaran coding dan KA saja, di mapel apapun ketika kalian belajar, manfaatkan keseriusan kalian dalam belajar. Ya? Kolaborasi atau kerja sama dalam sesama anggota kelompoknya juga kalian tingkatkan lagi. Jangan ada satu yang baca, satu yang nulis, yang lain duduk diam. Jadi kerja sama
harus saling menguatkan. Jadi saling kerjasama dalam menyelesaikan LKPD setiap diberikan oleh guru kalian. Ya, motivasi mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.